Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi sel. Sebelumnya, video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yuyun Maryuningsi MPD dan Ibu Dede Cahyati Syahril MPD. Saya Nok Ayuni sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan saya Intan Weni Murtani sebagai pemateri kedua, Zulfa Laela sebagai pemateri ketiga, Muhammad Ihsan Ramdhani sebagai pemateri keempat, dan Hendra Kalieca Pangestu sebagai pemateri kelima akan menjelaskan lebih lanjut apa itu komunikasi sel. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi sel? Jika kalian belum mengetahui apa komunikasi sel, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian komunikasi sel. Nah, komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antara sel dengan lingkungannya. Fenomena tersebut termasuk dalam ruang lingkup pensinyalan sel. Komunikasi sel sangat penting untuk homeostatis metabolik secara perkembangannya. Salah satu fungsi penting komunikasi sel adalah memandu jalur migrasi sel. Jaringan komunikasi antara satu sel dengan yang lain menghasilkan suatu koordinasi untuk mengatur pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, dan lain-lain pada berbagai jaringan maupun organ. Sistem komunikasi ini selain dilakukan oleh sistem saraf, juga dilakukan oleh sistem endokrin. Atau bahkan, sistem saraf bersama-sama dengan sistem endokrin mengontrol aktivitas organ atau jaringan tubuh. Kedua sistem ini saling mengisi secara fungsional yang demikian luar biasa sehingga unsur-unsur saraf dan endokrin sering dianggap menyusun sistem neuroendokrin. Nah, komunikasi sel ini dibagi menjadi komunikasi jarak dekat dan jarak jauh. Komunikasi jarak dekat terjadi pada sejumlah besar sel yang dapat menerima dan merespon molekul faktor pertumbuhan yang dihasilkan oleh suatu sel di dekatnya secara bersamaan. Tipe persinyalan jarak dekat ini biasa disebut dengan parasin signaling. Sedangkan komunikasi jarak jauh terjadi pada hewan maupun tumbuhan yang menggunakan hormon dalam pensinyalan ke tempat yang lebih jauh. Persinyalan jarak jauh ini biasa dikenal dengan endocrine signaling. Setelah mengetahui apa itu pengertian sel dan macam-macam komunikasi sel, kita akan mengenal lebih lanjut komunikasi sel, yaitu jenis-jenis komunikasi sel. Jenis-jenis komunikasi sel. 1. Komunikasi antar sel adalah sistem penghantaran informasi atau sinyal dari sel yang satu dengan sel lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. 2. Komunikasi dalam sel. Kelangsungan hidup sel atau organisme, homeostatis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan, sistem imunitas. Komunikasi antar sel, ada komunikasi kontak langsung, ada persinyalan sinaptik, ada persinyalan parakrin, ada persinyalan endokrin. Komunikasi kontak langsung. Pada jenis ini, komunikasi sel dapat terjadi secara langsung, yaitu dengan cara kontak langsung. Dalam hal ini, sinyal akan mudah dikenali dan bebas melewati sel yang berdekatan. Pada sel hewan dan tumbuhan, komunikasi dapat terjadi melalui kontak langsung di antara molekul-molekul pada permukaannya. Selanjutnya, yang kedua ada persinyalan parakrin atau parakrin signaling.
Pada persinyalan parakrin, sel pensekresi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul sinyal ke dalam cairan ekstraseluler. Nah, sel target dalam persinyalan parakrin terletak berdekatan dan dirusak oleh enzim ekstraseluler. Contohnya epinefrin dan norepinefrin. Dan estrogen oleh sel ovari. Yang ketiga ada persinyalan sinaptik atau synaptic signaling. Pada persinyalan sinaptik, sel saraf akan melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsos antar sel lain yang akan diantarkan oleh sel saraf. Nah, sel target dalam persinyalan sinaptik ini adalah postsynaptik saraf berikutnya. Contohnya, dopamin, neuroinefrin, serotonin, dan gamma aminobutyric acid. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir ada pensinyalan endokrin atau hormonal. Persinyalan hormonal dilakukan oleh perantara hormon. Hormon mensinyalkan sel target pada jarak yang lebih jauh. Pada hewan, hormon disekresi ke dalam darah dan dapat mencapai ke seluruh sel tubuh. Pada pensinyalan ini dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui aliran darah. Contohnya, hormon pertumbuhan, HGV dan HV, insulin, tiroid, estrogen, dan progesteron. Pada pensinyalan ini didistribusikan dalam bentuk bebas atau terikat dengan protein. C, yaitu tahapan komunikasi sel. Yang pertama yaitu penerimaan atau reception, yang kedua yaitu transduksi atau transduction, dan yang ketiga yaitu respon. Nah, yang pertama penerimaan atau reception. Penerimaan atau reception sinyal yang merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sinyal kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler yang biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Ada beberapa jenis reseptor yang memiliki mekanisme penerusan pesan ke dalam sel yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu G protein coupled receptor. Reseptor ini berhubungan dengan protein G di bagian dalam sel. Bila reseptor menerima rangsangan yang sesuai, maka reseptor akan mengaktifkan protein G dan protein G ini akan mengaktifkan jalur transduksi sinyal di dalam sel. Nah, protein G ini berada pada keadaan tidak aktif bila berikatan dengan GDP atau guanosin difosfat. Ketika ada rangsangan yang sesuai, maka reseptor pun akan teraktivasi. Protein G akan berikatan dengan reseptor dan GDP yang ada akan terganti dengan GTP. Protein G berada dalam keadaan aktif saat berikatan dengan GTP. Protein G yang aktif ini akan lepas dari reseptor dan mengaktifkan enzim tertentu. Enzim inilah yang akan melanjutkan transduksi sinyal. Segera setelah proses di samping, semua komponen akan kembali ke kondisi inaktif dan siap menerima rangsangan baru. Nah, yang kedua yaitu reseptor tirosin kinase. Nah, reseptor ini berada pada bentuk monomer yang terpisah saat tidak aktif, dan saat berikatan dengan rangsangan yang tepat akan bergabung menjadi bentuk dimer. Tidak aktif awal teraktivasi setelah berikatan dengan ligan atau molekul sinyal. Ada 6 residu tirosin yang berada di bagian dalam sel dari reseptor ini. Ada 6 residu tirosin ini akan terfosforilasi oleh ATP ketika reseptor aktif. Itulah mengapa reseptor jenis ini disebut tirosin kinase.
Kinase berarti suatu enzim yang menempelkan gugus fosfat ke molekul lain. Tirosin yang terfosforilasi ini akan berikatan dengan protein-protein lain yang akan bertugas menyampaikan pesan melalui transduksi sinyal yang akan teraktivasi ketika berikatan dengan residu tirosin yang terfosforilasi ini. Nah, kemudian ada reseptor ligan gated channel, yaitu reseptor ini berbentuk channel yang akan terbuka atau tertutup saat diberikan dengan ligan tertentu. Buka atau tutupnya akan mengatur keluar masuknya zat tertentu ke dalam sel yang dapat menimbulkan respon tertentu. Kemudian reseptor intraseluler, yaitu letaknya di dalam sel untuk senyawa yang bisa menembus membran sel, senyawa-senyawa nonpolar dan sebagainya. Tahapan komunikasi sel yang kedua, transduksi. Setelah diterima, maka sinyal harus diubah menjadi pesan yang bisa diteruskan dan memicu respon di dalam sel. Ada beberapa mekanisme dalam melakukan hal ini. Yang pertama yaitu rantai fosforilasi, berisi protein-protein kinase yang akan saling memfosforilasi protein selanjutnya, layaknya penyampaian pesan yang berantai. Yang kedua yaitu sekon messenger, molekul-molekul kecil maupun ion-ion yang bertindak sebagai penyampaian pesan kedua dalam jalur transduksi yang keberadaannya dipengaruhi aktivitas reseptor dan keberadaannya mampu menjalankan transduksi dengan mengaktifkan molekul lain. Ada beberapa molekul yang umumnya sering dipakai. Yang pertama yaitu CAM, silik AMP, dibentuk oleh enzim adenin siklase yang teraktivasi oleh jalur persinyalan tertentu. Contohnya diaktifasi protein G dari G protein complete reseptor. Selanjutnya yang sering dipakai itu ion kalsium dan inositol trifosfat. Seluruh jalur tersebut tidak hanya bisa menyalurkan sinyal, namun juga bisa mengamplifikasi, memperkuat sinyal, karena tiap molekul bisa mengaktifkan banyak molekul selanjutnya pada jalur. Misalnya satu CAM bisa mengaktifkan 10 molekul lain, bahkan juga lebih. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu respon. Sinyal yang transduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti katalisis suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton, atau pengaktifan gas spesifik di dalam nukleus. Respon sel bermacam-macam, bisa berupa transkripsi atau penghentian transkripsi gen tertentu, aktivasi enzim tertentu, dan sebagainya. Baik, selesai sudah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.